Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mendengar kata surga atau al-jannah, tentu yang terbayang di benak kita adalah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Tidak ada sedih, duka, kesusahan, ketakutan, apalagi permusuhan. Tak heran jika semua orang mendambakan jadi penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbayang di benak siapapun manusia." Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, "Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Surga menjadi tempat tinggal orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengerjakan kebajikan ketika hidup di dunia. Mereka yang menghabiskan waktunya beramal soleh ketika di dunia kelak akan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti rindu dengan surga dan ingin masuk ke dalamnya. Siapapun orangnya, dimanapun ia tinggal, apalagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun kali ini, surga justru bukan hanya bisa dirindukan, tetapi justru sebaliknya surga sendiri malah merindukannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatin ila arba'ati nafarin, talil Quran, wa haifidul lisan, wa mutmi'ani zi'ani, wa sawmi Ramadan." Artinya, surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang memelihara lisan dari ucapan keji dan munkar, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berdasarkan hadis tadi, ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran atau tahlil Quran. Hampir setiap waktu dan kesempatan lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran akan memperoleh ketenangan dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang berikan dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Berdasarkan ayat tadi, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dengan membaca kalam Allah sejatinya kita senantiasa mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perhatikanlah, di zaman sekarang banyak orang-orang yang mencari ketenangan di luar, banyak mengunjungi tempat-tempat mewah dengan dalih agar hatinya lebih tenang, walaupun harus mengeluarkan banyak uang. Alih-alih hati tenang, justru masih bersedih karena itu bukan solusi terbaik. Padahal kalau kita ingin maknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini terdapat dalam Quran Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." 2. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Wa hafidul lisan. Saat ini ada sebagian orang yang sering menghina, mencaci maki, dan menyebarkan ujaran kebencian. Tidak peduli apa yang telah diucapkannya, asalkan tujuannya tercapai. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengemukakan 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Olehnya orang yang dapat menjaga lisannya dengan baik termasuk orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan atau wa mutmi'ani zi'an. Saat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19. Banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Sudah seharusnya kita saling membantu. Mereka yang saat ini dalam kesusahan, ingatlah memberikan makan termasuk amal sosial yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikannya yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga."
Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau wasa'imi fi syahri Ramadan. Bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis dari Sahal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surga ada pintu-pintu disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak ada orang yang masuk ke dalam surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada orang pun yang melewati pintu tersebut selain mereka selalu dikatakan pada mereka, mana orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri menghadap. Tidak akan ada seseorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, maka pintu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW bahwa dia berfirman, kullu amalin ibnu Adam lahu wa ila shaimin fa innahu li wa ana ajbihi. Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa disediakan pintu khusus masuk surga yang diberi nama Ar-Rayyan. Tidak seseorang pun yang dapat memasukinya selain orang yang berpuasa. Sungguh merugi orang yang masih diberikan kesempatan, kesehatan dan bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Sahabat yang beriman, itulah 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.